Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yaliqu bi kamalih wa jalalihi wa uzmih wa sultanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mab'athul anwar ilahiyah wa faidul inayatin nuraniyah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibu bapak sekalian, melanjutkan kajian tafsir isyari kita yang pada malam ini kita sudah sampai pembahasan ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu Muhammad, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi saya ingin balikan pemahaman kita lagi apa yang dimaksud Alkitab. Ayat kedua juga ada Alkitab. Dzalikal kitabu, di situ ada kitab. Di sini yang ayat keempat juga ada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Di sini tidak secara spesifik disebutkan kitab. Kalau yang ayat kedua ada Alkitab. Tapi oleh ulama kita mengartikan yang diturunkan di situ, yang melakukan proses tanzil itu adalah Alkitab juga. Nah, inilah yang saya akan jelaskan pada malam ini. Ada berapa macam kitab. Bapak Ibu sekalian, pengertian Alkitab, kata Alkitab selain berarti Quran, ya, kitab Quran, juga bisa dimaknai dengan kitab Al-Jafr wal Jami', kitab Jafri dan kitab Jami'. Apa itu kitab Jafri? Kitab Jafri itu terekam di dalam harddisk raksasa di Lauhul Mahfuz. Catatan ketentuan yang telah ada di zaman azali. Apa itu azali? Tidak ketahuan kapan awalnya dan pasti tidak punya akhir. Tidak terikat dengan permulaan waktu dan tidak juga terikat dengan akhir waktu. Disebut juga dengan al-aqlul kulli. Al-aqlul kulli ini apa itu akal, ya? Akal itu intelek universal intellect. Dalam bahasa Inggris itu Bapak Ibu sekalian, lain reason, lain intellect. Intellect itu sebetulnya adalah divine knowledge, pengetahuan yang given, acquired, kasab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang aktif dalam proses pemberitahuan itu adalah Allah, itu disebut dengan divine knowledge. Tapi kalau yang aktif dalam proses pengenalan sesuatu adalah diri kita sendiri, melalui penelitian, melalui proses pembelajaran dari guru, dosen, ya, baca, penelitian, itu disebut dengan ilmun. Ya. Jadi ini ada bedanya antara intelek dengan reason. Reason itu lebih kepada akal, olah nalar, kira-kira seperti itu. Sedangkan intelek itu, intelektus, ya kalau bahasa Yunani, yaitu padanannya divine knowledge. Sesuatu berasal dari di luar diri manusia itu sendiri. Paling tidak kalau tidak menyebut berasal dari luar diri manusia,
bersumber dari sesuatu yang misteri. Bapak Ibu kan seringkali muncul inspirasi cerdas dalam dirinya. Saya nggak tahu siapa yang bisikkan. Saya nggak tahu dari mana kearifan ini, dari mana understanding ini, dari mana consciousness ini berasal. Tiba-tiba muncul dalam diri kita itu ada sebuah kearifan, ada sebuah pengertian, ada sebuah isyarat yang kita baca dalam diri kita, orang lain nggak paham. Tiba-tiba cemplung di dalam benak kita dan itu kita suarakan keluar. Wah hebat ya, kok bisa ya? Itu bukan punya kita, itu punya Allah yang dititipkan, dilemparkan masuk ke dalam benak kita. Itulah yang disebut dengan intelek. Jadi intelektus itu adalah hasil kontemplasi seseorang dengan langit. Sehingga turunlah langit itu. Turunlah pencerahan itu dari langit. Ini yang disebut dengan intelek. Tapi kalau reason itu nggak ada urusan luar. Murni internal kita sendiri. Nah, cuma kalau bahasa Indonesianya, intelek itu sinonim dengan akal, reason, cerebro. Nah, di dalam kitab-kitab Islam ya, kitab Isyari, ada yang disebut dengan kitab Jafri, Kitabul Jafri, itu Lauh Mahfud. Apa artinya lauh? Allah itu, dulu waktu saya masih kecil mungkin juga ada ibu-ibu kita itu papan batu ya. Lauhun itu papan batu yang dipakai menulis. Dulu kan nggak ada kertas. Dulu menulisnya orang itu di pelepah korma, di daun korma, kemudian juga di bebatuan, atau juga di kulit kambing. Belakangan orang bisa membuat satu alat tulis yang namanya lauhun. Lauhun itu semacam batu ya, atau sesuatu dicampur apa menjadilah seperti papan batu. Dan pensilnya pun juga dari batu. Saya masih ingat kelas 1, kelas 2 SD itu masih menggunakan papan batu. Setiap anak itu membawa papan batu ke sekolah. Jadi kalau sudah selesai dihapus pakai daun-daun gitu. Mungkin ada di antara kita pakai papan batu, anak-anak muda sekarang bukan papan batu lagi, tapi tablet, laptop. Sama beratnya, tapi tablet kita itu bisa menyimpan sampai 10.000 buku. Kalau kita itu ya sudah selesai, ya hapus. Mau dihafal lagi, nggak ada lagi. Itulah namanya lauh. Ya. Lauhul qada. Al-qada itu apa? Qada itu ditentukan oleh Allah. Jadi lauhul qada. Catatan ketentuan yang telah ada di zaman azali tidak terikat dengan permulaan waktu atau disebut juga dengan al-aqlul kulli. Jadi tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah tercatat di dalam lauhul qada, lauhul mahfud. Jadi semua programmingnya kira-kira seperti itu kalau bahasa komputernya sekarang ini. Sudah terprogram. Ya. Itu yang disebut dengan Kitabul Jafri. Jadi nggak tahu siapa yang pasang di situ. Tiba-tiba ada, jadi itu menjadi semacam blueprint. Apapun yang akan terjadi, kita di sini duduk di Masjid Istiqlal, itu sudah ada di situ. Jadi kita sudah semacam terprogram oleh Lauhul Qada itu dalam Kitabul Jafri. Kita duduk sekarang ini di masjid, nggak pernah bayangkan. Saya masih rapat tadi di Madinah. Saya ada di sini lagi. Siapa yang menentukan itu? Ya kita merealisasikan apa yang menjadi program Tuhan yang di Lauhul Qada itu. Itu namanya kitab Jafri. Bukan sesuatu yang ditulis ya. Kata yaktubu kitabun.
Memang sudah terlukis di situ, tapi sudah terprogram. Kalau komputer itu kan kita akan ibu-ibu kalau menyulam, dulu kan menyulam itu pakai apa ya? Kalau kain putih itu gambar-gambar dulu kalau mau bikin kembang ya, dibikin potletnya dulu sudah ada kembangnya. Nanti mesin jahitnya itu mengikuti gambar-gambar itu. Ya Ibu ya. Tapi sekarang komputer gak usah Ibu menjahit. Tapi komputer itu sudah terprogram di dalamnya. Jarum mesin jahit itu akan menusuk warna-warni itu disesuaikan dengan warnanya. Jadi warna kembang itu orange atau merah. Maka ketika sampai kepada warna orange itu, maka yang keluar benang orange-nya. Ketika sampai kepada kembang merah itu, maka yang keluar dari jarum itu, keluar jarum atau benang merahnya yang keluar. Jadi Ibu tinggal melihat aja. Itu namanya terprogram dalam hard disk komputer. Itulah yang disebut dengan, ini untuk memudahkan, Kitabul Jafri. Jadi Ibu suaminya siapa sekarang? Bapak-bapak istrinya siapa sekarang? Itu sudah di lauhil sudah Kitabul Jafrinya sudah ada. Jadi jangan meratapi nasib, jangan memusuhi nasib, sebab itu sudah di Kitabul Jafrinya sudah ada. Yang penting buat kita itu bagaimana bersahabat dengan nasib kita sendiri. Jangan protes nasib, sebab lauhul Jafri kita seperti itu. Mau nangis air mata darah pun tidak akan pernah berubah. Kecuali di lauhil mahfudnya atau lauhil qada'nya memang itu berubah itu. Itu pun bukan berubah karena kita menangis. Memang lauhul qada'nya seperti itu. Jadi permanen di situ sudah merupakan rahasianya Allah lah di situ. Tidak pernah ada yang baca di situ. Kalau lauhil mahfud masih bisa dibaca oleh malaikat. Dari situlah malaikat mengintip. Tapi kalau Kitabul Jafri di atasnya lagi, lauhul mahfud ini. Ya, tapi juga mahfud juga terpelihara juga. Kalau lauhul qada ya lebih kepada, ya maaf kalau saya sebutkan, di dalam benaknya Tuhan, di situ terletaknya itu. Jadi kita bisa berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku. Padahal lauhul mahfudnya hari ini meninggal, tapi kok masih hidup. Tapi kehendaknya Tuhan lain. Tapi tidak bisa bertentangan antara kehendak Tuhan yang pernah ditetapkan dan pembaruan. Kalau lauhul mahfud itu masih bisa kita rubah. Ya masih bisa dirubah dengan doa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya seseorang itu sampai tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tetapi ada dalil lain bahwa takdir Allah yang ada di lauhul mahfud itu masih bisa berubah. Ada ayatnya, wa yamhullahu ma yasha. Allah bisa men-tipx catatan takdir kita yang ada di lauhul mahfud itu menjadi catatan lain. Nah, catatan yang terakhir menjadi kenyataan kasab akhirat untuk diri kita, itulah yang disebut dengan catatan dari kitab Jafri. Itulah yang disebut dengan al-aqlul kulli. Jadi akal itu artinya ikatan ya. Al-aqal intelek kulli, universal. Tapi nanti ada juz'i, al-aqlul juz'i. Juz'i itu detail-detailnya tuh. Kalau gelas ini, dua gelas ini saya jatuhkan ke bawah, maka akal kullinya itu pecah dua-duanya. Tapi akal juz'inya itu karena ini gelas kaca, ini plastik, ini mungkin hanya tumpah airnya tidak pecah, tapi ini pecah berantakan. Atau sama-sama gelas. Saya jatuhkan satu kena karpet cuma patah dua. Tapi ini kena tegel maka pecah 20. Jadi sama-sama pecah tapi pecahannya ada 2, ada 20. Pecah itu artinya akal kulinya, universalnya.
Tapi detail-detail pecahannya berapa, itulah yang disebut dengan juz'i. Jadi qada'nya pecah, tapi kadarnya berapa kadar pecahannya itu tergantung dari juz'inya. Nah, ini semua perbuatan kita itu sudah tercatat di atas catatan besar. Jadi jangan sekali-sekali meratapi takdir. Apa saya begini? Enggak. Itu pemberian Tuhan. Maka itu orang yang ingin tenang hatinya harus bersahabat dengan takdir. Sekian lama, 70 tahun kita sehat. 75 tahun kita dilanda penyakit macam-macam. Memang daya tahan tubuh kita itu sudah lemah semuanya. Kalau orang after 70, kalau orang di atas 70 tahun, ya mau dokter spesialis kemanapun juga ibu bapak pasti nggak bisa sembuh secara total. Antibiotik itu sudah nggak mempan, udah kebal tuh. Udah sekian puluh tahun makan antibiotik itu bagaimana bisa mempan. Maka itu memang ada masa ausnya, masa aktifnya tubuh kita itu seperti hanya mobil juga. Kalau mesin mobil tua itu mau diapain jago juga, di servis, keluar masuk bengkel, lebih banyak ongkosnya. Memang seperti itu, badan kita juga seperti itu. Maka itu kalau kita sudah berumur di atas 70 tahun, udahlah ambisinya tuh dikurangi lah. Persiapkan diri untuk masuk ke liang lahat aja. Perbanyak amal jariahnya, perbanyak kebaikannya. Maafkan semua orang-orang yang pernah berbuat keliru terhadap diri kita. Siapa yang rajin memaafkan, akan rajin dimaafkan oleh Allah. Nah yang kedua ada yang disebut dengan kitabul jami'iyah. Jami'iyah. Ialah itulah lahul qadar. Jadi ada lahul qada, ada lahul qadar. Yaitu ketentuan Allah yang terjadi sebagai bukti dari ketentuan Allah di masa azali lahul qada. Implementasi dari lahul qada itulah yang disebut dengan kitabul jami'. Atau disebut juga nafsul kulli. Jadi ada al-aqlul kulli, ada nafsul kulli. Ini kalau saya jelaskan panjang ini Bu. Tapi harus bahas dari awal. Karena dalam diri kita itu ada macam-macam tuh. Ada nafsun, ada ruhun, ada daukun, ada sirrun, ada aklun, ada nurani dan seterusnya. Banyak. Mirip-mirip semua tuh. Seringkali interchangeable, sering kita pergantikan satu sama lain. Padahal itu sebetulnya beda. Nah, saya hanya ingin mengilustrasikan secara umum apa yang dimaksud Alkitab. Yang dimaksud Alkitab dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ialah kitab Al-Jafri wal Jami'ah. Nah, tetapi nanti ayat keempatnya itu adalah kitab Lahul Qadar. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu. Dengan demikian kata dzalikal kitab itu lebih takhasusnya kepada kitab-kitab yang pernah kita bahas dahulu ya. Nah, kalau yang dimaksud dalam ayat keempat tadi itu ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ya. Dan mereka yang memberikan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Coba Bapak Ibu. Gak bisa dibedakan kan antara ayat 2 dan yang keempat ini. Tapi setelah kita menjelaskan itu, oh iya ya begitu. Itulah perlunya pembelajaran. Jadi ayat kedua disebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini atau di sana ya, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, yaitu mereka yang bertakwa itu siapa? Yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tetapi kitab yang kedua ini dan mereka yang beriman kepada kitab. Di sini tidak ada kitab. Walladzina yu'minuna bima unzila, yang diturunkan, boleh jadi yang diturunkan itu kepada Nabi Muhammad
boleh jadi inspiring, diturunkan itu dari atas ke dalam benak kita. Itu disebut dengan ilham. Kalau kita sebagai ini, pelajar, kita bukan wali, ada juga inspiring muncul, unzila juga, tanzil juga. Itu bukan wahyu, tetapi ta'lim. Jadi kalau inspiring itu muncul kepada diri seorang nabi, itu disebut wahyu. Kalau inspiring atau inspirasi muncul kepada wali, itu disebut dengan ilham. Kalau inspirasi cerdas itu muncul kepada diri orang awam seperti kita semua di sini, kecuali kalau ada bapak ibu yang wali di sini, maka itu namanya ta'lim. Ta'lim itu adalah information knowledge, jadi pengetahuan tentang sesuatu. Kalau ta'lim itu 80% benarnya. Kalau ilham itu 90% benarnya. Kalau wahyu 100% benarnya. Mungkin Bapak Ibu kecapean, tapi salah tangkap apa yang saya maksudkan. Tapi ada orang yang di sini sangat dari tadi puasa kemudian siap menanti, maka itu daya tangkapnya lebih bagus. Ya. Jadi daya tangkap kita itu menentukan validitas pengetahuan yang kita peroleh. Semakin bagus konsentrasi kita kepada Tuhan, maka inspirasi itu juga semakin genuine, semakin asli, semakin valid. Tapi semakin terpecah konsentrasi kita, maka semakin tidak valid knowledge yang kita peroleh dari langit itu. Maka itu kalau kita ingin salat, khusyuk dulu, supaya kita itu gelasnya tidak goyang-goyang. Kalau gelasnya goyang-goyang seperti ini Bapak Ibu, yang bisa masuk airnya itu hanya 30%, 50%. Tapi kalau tenang gelasnya, cereknya itu menyiram ke situ, menaruh situ, itu gak ada yang tumpah. Tapi kalau kita goyang-goyang, mikirin pasar lagi, habis mikir pasar, kantor lagi, habis mikir kantor, mikir rumah dah, mikir orang tua di kampung, semua mau dipikirkan. Akhirnya goyang-goyang gelasnya itu. Inspirasi cerdas langit itu hanya mungkin masuk 30%. Tapi kalau kita fokus, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, tenang hening gelas ini, semua kuota yang harusnya mengisi gelas ini 100% enggak ada tumpahnya sedikit pun. Nah, inilah perlunya kita ada semacam konsentrasi, ketenangan sebelum menengadahkan inspirasi cerdas dari langit. Maka itu kepala kita ini kan gelas. Kepala ini gelas, rongga ini. Nah kalau pikiran kotor yang masuk banyak, maka pikiran kotor itu nanti akan mendikte kita. Tapi kalau pikirannya bersih, maka perbuatan kita pun juga akan bersih. Nah inilah fungsinya salat. Salat itu untuk membersihkan pikiran kita dari yang kotor, menjadi bersih. Dan itulah nanti fungsinya sujud pertama, comberan, isinya kepala ini pikiran kotor, mikirin tetangga, mikirin macam-macam hayalannya itu tersimpan dalam otaknya, ya. Maka itu kita buang, tumpahkan di atas sajadah, sampai tetesan terakhir air gotnya, air comberannya itu hilang. Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Maha suci Engkau Tuhan yang mensucikan gelas batok kepala kami. Ini kan rongga ini, gelas nih. Allahu Akbar, bangkit dari sujud, keluar lagi air langit itu. Ya, bersihin, embernya pun juga dibersihin. Apa namanya istilahnya? Bilas, di embernya pun juga dibersihin. Karatan-karatannya itu masih kotor itu, diaduk sampai embernya kinclong. Tentu airnya itu masih kotor, maka dibuang, ditumpahkan. Allah Akbar, sujud. Maka kotoran sisa-sisa bilasan itu pun juga nanti akan keluar, tumpah. Subhan Rabbil A'la bihamdi. Tetesan terakhirnya kosong di situ, embernya juga sudah kinclong. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatullahi assalamualaikum. Udah kayak Nabi depan kita, assalamualaikum. Bukan lagi assalamu alaihi, salam sejahtera untuknya. Tidak, menjadi orang kedua Nabi di situ.
Assalamualaikum. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah bersih. Bersih nih. Sudah dibilas nih. Enak tuh kan? Makanya itu kepala ini harus sering sujud. Kepala yang tidak pernah sujud berarti comberan di isi kepalanya itu mengendap tuh. Makin sering kita sujud, makin bersih isi kepala kita itu. Dan kepala yang tidak pernah menumpahkan kotorannya, lalu diisi dengan bahasa tasawufnya tahlil, takhalil dan tajalli, maka itu susah. Sudah terbentuk keras kepalanya, sudah terbentuk penyakit mentalnya, sudah terbentuk segalanya. Nah kalau orang rajin sholat, apalagi menumpahkannya di masjid dalam bentuk kontemplasi yang sangat khusyuk. Malam ini kan Bapak Ibu sampai kita pagi di sini. Insya Allah kotoran-kotoran yang mengendap sekian puluh tahun itu akan dibersihkan. Inilah yang salah satu upaya yang kita lakukan. Kapan suatu kota Bapak Ibu tidak ada tempat pembersihan isi kepala, maka kampung itu kampung setan. Sekalipun canggih kelihatan itu kampung setan tuh. Maka itu jangan sampai katanya kita negara Pancasila, tapi nggak ada suasana keberagamaan di tempat itu. Maka itu jadi viral kemarin. Saya ke PIK 2, jalan sepanjang jalan sekian kilometer. Nggak ada suara azan. Padahal itu DKI Jakarta. Kota apaan ini? Nggak ada suara gereja, nggak ada suara. Kapan suatu space, satu ruang tidak ada religinya, maka dia khawatirkan itu kota setan. Coba kita lihat jalan Sudirman Tamrin, ada nggak masjid pinggir jalan? Nggak ada. Yang ada pencakar langit yang mau menantang kita hidup 1000 tahun. Sebuah perkotaan religi itu harus ada. Sebuah bangunan yang mengingatkan kita terhadap Tuhan. Harus ada bangunan yang mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Maka itu kalau ada kuburan di pinggir jalan, jangan dipindahkan masuk ke dalam. Kuburan itu dakwah itu. Ngebut, tiba-tiba lewat di depan pemakaman. Pasti gasnya itu, saya juga nanti akan tinggal di sini. Jadi itu teguran batin. Kita lewat di depan kuburan jangan ingat hantunya, enggak. Ingat kita akan mati, tempatnya juga di sini nanti. Kalau saya ngemut, lebih cepat saya akan menghuni tempat ini. Tadinya mikir macam-macam, mau ke Amerika, mau ke bulan, segala macam. Tiba-tiba ada azan di pinggir jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ada Tuhan yang menentukan. Jadi bangunan spiritual itu harus ada di perkotaan. Kita Jakarta ini ngamuk-ngamuk, kita bukan kota sekuler. Padahal kalau kita di Amerika, di Washington Bapak Ibu. Di Washington itu, saya dulu tinggal di ujung Silver Spring itu ya, perbatasan Maryland dengan Washington. Saya pernah hitung-hitung, itu ada 32 gereja. Jalan Tamrin Sudirmannya Washington itu. Ada rumah ibadah Sikh, ada Bahai, ada beberapa masjid yang banyak Protestan, ada juga Katolik. Dikit-dikit, tapi kosong. Kunci di situ, gak ada penghuni. Ya nggak apa-apa. Minimal kita, oh ini ada gereja. Bahkan ada kuda karatan nggak pernah bunyi loncengnya tuh. Gak tahu masih banyak. Saya nggak pernah dengar bunyi loncengnya tuh. Kecuali gereja tertentu yang masih dipakai. Sudirman Tamrin, coba di Kuningan tuh. Ada nggak masjid nongol di pinggir jalan situ? Tamrin, Sudirman, ada nggak masjid nongol? Pondok Indah, segede itu, hanya di pinggirnya ada masjid biru.
perbatasan dengan kampung. Di tengah-tengahnya ada nggak masjid di situ? Mengingatkan kita Allah Akbar Allah. Di Serpong sana yang macam-macam namanya itu Alam Sutra lah. Ada kawan saya pilot asing. Oh, rumahnya bagus banget, ada rumah. Tidak sampai 3 bulan, dia jual rumahnya. Rumah bagus, alat-alat luar negeri. Apa mau jual? Saya kok seperti tidak tinggal di Indonesia. Aku nggak pernah mendengarkan suara azan. Jadi rupanya suara azan itu juga menghibur, Bapak. Ini perumahan elit tapi nggak ada suara azannya. Tapi sisi lain ada orang nggak mau mendengarkan suara azan. Jangan bangun masjid di situ, ganggu. Jadi dianggap suara azan itu mengganggu. Kalau Bapak Ibu kan justru suara azan subuh itu enak. Ngatur schedule kita kan. Kita mau pergi ke kantor. Enak itu Bapak Ibu kalau waktunya diatur oleh waktu sholat. Nah sholat karena telah meminana kita mau kutal itu enak tuh. Bahkan ada kawan-kawan saya juga non muslim. Pak saya itu merasa karirnya bagus karena ada masjid. Kenapa? Apa hubungannya? Saya diingatkan untuk bangun subuh. Dulu sebelum saya karena sudah mualaf ya, dulu sebelum saya masuk Islam, saya nggak mau cari tempat yang ada masjidnya, gangguin belum. Sekarang saya sudah mualaf, saya malah cari masjid. Di mana ada masjid, saya akan di situ. Saya merasa karir saya dibantu. Kalau dulu sebelum saya muslim, kadang-kadang jam 7 Pak baru bangun. Jadi orang sudah bagi rezeki saya belum bangun. Tapi semenjak saya menjadi muslim, jam 4, jam 4.30, pokoknya saya harus bangun karena bangunan suara masjid itu membangunkan kami. Efeknya bangun lebih awal, saya bisa olahraga, jalan pagi, sehat badan saya, kemudian juga saya lebih awal di kantor. Jadi bantuan masjid untuk karir saya itu luar biasa. Tapi di tempat lain, nggak mau dia tuh. Kalau ada masjid pasti sewa rumahnya murah di situ. Pondok Indah misalnya. Cari rumah, maka itu di mana ada masjid di situ pasti sewa rumahnya murah untuk orang asing. Kenapa nggak ada orang mau tinggal di situ digangguin? Sedikit-sedikit azan lagi, sedikit-sedikit azan. Sama kita juga orang yang tidak biasa dengarkan bunyi lonceng. Saya hanya 3 bulan dulu di Itali, di Bellagio itu ada di Milan ya. Ada suatu setengah pulau di Bellagio Itali itu 3 bulan. Tiap jam itu ada bunyi gereja kan di situ kan kota Katolik. Pertama saya datang ini kapan tidurnya nih gereja ini? Setiap jam itu ada. Tapi teman-teman yang ada di kamar sebelah saya itu enak aja tuh tidur. Bagi saya tiba-tiba gitu. Jam berapa ini? Lama-kelamaan 3 bulan tinggal udah baik aja. Jadi suara azan itu juga dirindukan. Bapak Ibu coba kalau keluar negeri. Ada sesuatu yang kita rindukan. Di Amerika, di Inggris. Kering telinga ini nggak pernah dengarkan suara azan. Tapi begitu kita pulang ke Indonesia, enak. Bertalu-talu suara azan. Kadang-kadang juga kebanyakan suara azannya mau menjawab yang mana ini. Jawab masjid belakang rumah ada, di samping rumah juga ada. Mau menjawab suara azan yang mana? Kan wajib menjawab suara azan itu kan Bapak Ibu. Jadi inilah Ibu Bapak sekalian, bersyukurlah kita menjadi orang Indonesia. Bersyukurlah kita menjadi Muslim Indonesia. 2 hal, bersyukur sebagai warga negara Indonesia, bersyukur sebagai umat Islam. Bersyukur sebagai warga negara Indonesia, geografisnya enak, kita pakai batik sepanjang masa. Gak perlu cari coke, gak ada lemari musim dingin, ini lemari musim panas, semi dan seterusnya kan. Di sana ada 4 macam lemari di Amerika, di Kanada. Sekarang cuma satu-satunya lemari kita.
Kenapa? Kita nggak ada bedanya siang dan malam, nggak ada bedanya sepanjang waktu. Kadang-kadang ada hujan ya. Kalau di sana, kalau musim salju, dulu tempat saya di Montreal Bapak Ibu, pernah 43 derajat Celcius minusnya. Minus 43. Kendaraan pun juga bisa jalan, bensin itu beku itu. Negara kayak apa ini? Sepatu harus pakai sepatu lagi di luarnya. Berat pakaiannya. Saya bayangkan kalau Indonesia miskin dibuat jembatan itu musim dingin, matilah anak-anak kita itu semua yang di gak ada pemanasnya, gak ada jaketnya yang tebal berlapis-lapis. Tapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha pinter ya. Inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin kuat ya dengan kesadaran kita semuanya. Silakan Bapak Ibu, kita nanti subuh nanti tengah malam jam 2 akan ada sholat lail di sini. Dan nanti juga akan ada Ustadz kita Ustadz Buhari dan kawan-kawan lain juga nanti akan mendampingi kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.